Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimahullah. Hari ini kita berada di tanggal 16 Rajab. Di bulan Rajab ini kaum muslimin, kita diingatkan pada peristiwa yang sangat akbar, yang sangat besar, yakninya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu substansi atau inti dari peristiwa Isra Mi'raj ialah menjemput ibadah solat. Kalau perintah zakat cukup turun ayat, perintah haji cukup turun ayat, tetapi perintah solat Nabi Muhammad langsung menjemputnya. Artinya apa? Begitu pentingnya ibadah solat ini dalam menaungi hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sangat sahih sekali, "Awwal yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salat, fa in saluhat saluha sa'iru 'amali, wa idza fasadat fasada sa'iru amali." Amal yang pertama sekali dihisab di hari akhirat ialah solat. Kalau solatnya baik, baik seluruh amalnya. Tetapi apabila solatnya buruk, rusak, jelek, maka rusaklah seluruh amalnya. Oleh karena itu, ulama membagi umat Islam dalam kaitannya dengan solat kepada 3 kelompok. Kelompok umat Islam yang pertama adalah umat Islam yang memelihara solat. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang selalu memelihara solat mereka. Profesor Dr. Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka, menyebutkan dalam tafsirnya Al-Azhar bahwa makna memelihara solat di sini adalah menjadi buah pikiran baginya tentang solat. Sehingga kalau dia mengerjakan solat itu dengan tekun, sungguh-sungguh, berkesinambungan, tidak dia sia-siakan, apalagi dia tinggal. Timbul pertanyaan, kenapa kita harus memelihara solat? Setidaknya ada 3 alasan. Alasan yang pertama adalah karena solat merupakan imaduddin, tiang dari agama Islam. Kalau kita coba merenung kaum muslimin, bagaimana peran tiang dalam Masjid Jannatul Firdaus ini, begitu pula peran solat dalam kehidupan. Sehingga Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, sungguh ia telah menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat, sungguh ia telah meruntuh agama. Begitu urgennya, begitu fundamennya, begitu pentingnya ibadah salat ini dalam kehidupan kita. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara." Orang yang sengaja meninggalkan sholat, dia sama dengan orang kafir. Alasan yang kedua, kenapa kita harus
wasiat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca sejarah kaum muslimin, ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan alam dunia ini, Rasulullah menangis, lalu keluarlah di mulutnya, as-salatu ummati, as-salatu ummati, as-salatu ummati. Bagaimana salat umatku? Bagaimana salat umatku? Bagaimana salat umatku? Rasul menangis bukan karena meninggalkan harta benda. Rasul menangis bukan karena meninggalkan alam dunia. Rasul menangis bukan karena meninggalkan anak dan istri. Tetapi Rasulullah menangis kalau umat ini tidak lagi meninggalkan sholat. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus memelihara sholat ialah karena sholat merupakan amal yang pertama sekali dihisab di hari akhirat nanti. Andai kata kita tidak melaksanakan sholat di alam dunia ini, tentu kita tidak bisa memberikan pertanggungjawaban di hadapan Qadiyah Rabbul Jalil nanti. Akhirnya apa? Siksaan Allah akan kita terima. Di dalam surah Al-Mudaththir ayat 42-43 yang sudah kita bacakan di awal khutbah tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita bagaimana dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Penduduk surga bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Wahai saudaraku, kenapa engkau masuk ke dalam neraka saqar? Dijawab oleh penduduk neraka, qalu lam naku minal musallin. Kami ini tergolong orang-orang yang tidak sholat. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat rahimahullah. Umat Islam yang kedua adalah umat Islam yang melalaikan sholat. Lalai bisa berbentuk lalai hati, lalai ucapan, dan lalai dalam bentuk perbuatan, atau yang kita sebut dengan lalai hukum qalbi, zikri dan fi'li. Lalai dalam hukum qalbi artinya hati kita tidak terfokus mengingat Allah ketika sholat. Contoh, ketika kita melaksanakan sholat, hati kita terbang kemana-mana. Begitu pula ucapan dengan perbuatan yang kita laksanakan tidak lagi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal sholat yang kita kerjakan ini harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Orang yang lalai dalam mengerjakan ibadah sholat kaum muslimin, dia juga akan masuk ke dalam neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka bagi orang-orang yang sholat. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang lalai dalam mengerjakan ibadah sholat. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimahullah, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita umat Islam untuk berbuat lalai dalam mengerjakan ibadah sholat. Sebab di dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10 Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman,
Janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ayat ini menggambarkan kepada kita kaum muslimin bahwa faktor harta dan faktor anak tidak boleh membuat kita lalai dalam beribadah. Dan di dalam ayat ini dilarang keras bahwa kita lalai disebabkan oleh harta dan anak. Kalau demikian, orang yang beruntung adalah orang yang tidak mau lalai ibadahnya disebabkan oleh harta dan anak. Lalu bagaimana solusinya? Jawabannya adalah ungkapan bahasanya. Ba'abana kasampi jalan, anak rajo di laluanku. Ba'abana keadaan dan kehidupan, ibadah sholat diutamakan dulu. Inilah solusi yang harus kita laksanakan. Artinya, bagaimanapun keadaan dan kehidupan di dunia ini, kelalaian dalam beribadah harus jauh kita tinggalkan. Dan umat Islam yang terakhir, yang ketiga, adalah umat Islam yang meninggalkan sholat. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat rahimahumullah. Ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dengan eksistensi manusia. Sehingga Islam itu disebut dengan universal. Artinya sesuai dengan tingkatan umur dan usia manusia. Karena itu Islam telah mendidik manusia dari pranatal, sebelum lahir sampai manusia itu lahir di muka bumi ini. Dididik mendengarkan kalimat tauhid sebelum mendengarkan kalimat-kalimat yang lainnya, yaitu bacaan azan dan iqamah. Begitu pula kaum muslimin, umur 7 tahun sudah disuruh untuk mengerjakan sholat. Umur 10 tahun dikeraskan lagi untuk dapat menegakkan sholat. Artinya setelah dia balik dan berakal, tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan sholat. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat rahimahumullah. Perintah menegakkan dalam Islam sangatlah keras. Tidak bisa berdiri duduk, tidak sanggup duduk berbaring, tidak sanggup berbaring dengan isyarat, tidak sanggup lagi akan disolatkan oleh orang. Kemudian yang membedakan antara muslim laki-laki dengan kafir ialah terletak dalam meninggalkan ibadah salat. Sebagaimana sabda Rasul, bainar rajuli wa bainal kufri tarakas salat. Yang membedakan antara muslim laki-laki dengan kafir ialah terletak dalam meninggalkan ibadah salat. Dalam hadis ini nampak bagi kita kaum muslimin bahwa tidak ada alasan, tidak diterima alasan apapun untuk tidak menegakkan sholat. Tetapi jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan, bukan hanya sebagai kewajiban saja. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat rahimahumullah. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui kelompok umat Islam ini, kita bisa mengintrospeksi diri kita. Kelompok mana kita sekarang ini? Apakah kita termasuk umat Islam yang memelihara sholat? Ataukah kita termasuk umat Islam yang melalaikan sholat? Ataukah kita termasuk umat Islam yang meninggalkan sholat? Mudah-mudahan kita semua insya Allah adalah orang-orang yang selalu memelihara sholat dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Camkanlah fakta dulu. Ya ulil absar la'allakum